breathing 3. Eyelids closed but open to loud voice 2. Eyelids closed but open to pain 1. Eyelids remain closed with pain 0. Motor response, make signs, thumbs up, fist or fist sign 4. Localizing to find 3. Flexion response to pain 2. Extension response to pain 1. No response to pain or generalized myoclonus status 0. Brainstem reflex. Pupil and corneal reflex present 4. 1 pupil wide and fixed 3. Pupil or corneal reflex absent score 2. Pupil and corneal reflex absent score 1. Absent pupil, corneal, and cope reflex 0. Respiration, not intubated, regular breathing pattern 4. Not intubated, Sane-Stokes breathing pattern 3. Not intubated, irregular breathing 2. Breaths above ventilator rate 1. Breaths at ventilator rate or apnea 0. Next. Our score examination is similar to those of the CDS, although with a few exceptions on the fourth score. Motor responses are elicited primarily from the upper extremities. Examination of brainstem function, such as pupillary-like reflex, corneal reflex, and cope reflex, can assess function of the mesencephalon, pons, medulla oblongata, and oculomotor nerves. In an intubated patient, a respiratory rate that exceeds the mesin provided rate indicates that respiratory center function of respiratory effort is still present. If all components produce a value of 0, it can be concluded that brainstem death has occurred. Cranial nerve. The cranial nerve is 12 pairs of nerves that can be seen at the base of or bottom of the brain that are an important part of the nervous system. The cranial nerves come from two parts of the brain, the cerebrum and the brainstem. Next. 12 cranial nerves. Olfactory has a sensory function in smell, optic nerve has a sensory function in vision, oculomotor has a motoric function in vision, trochlear has a motoric function in the eye, trigeminal, the large cranial nerve, abducens has a motoric function in the eye, facially has a sensory and motoric function on the face. Next. Nah, jangan lagi begitu. Vestibulocochlear has a sensory function in hearing and balance. Glossopharyngeal has a sensory function in feeling and swallowing. Vagus nerves, the lungs, cranial nerves, spinal cord accessories have motoric function in the muscle and movement of the head, neck, and shoulders. Hypoglossus has a motoric function to move the tongue. Damage to the optic nerve can affect vision or even blindness, while olfactory problems can occur if the olfactory nerve is damaged. Next. Okay, next I will explain about psychological reflex examinations. Psychological reflex examinations is a diagnostic procedure performed to evaluate sensory motor functions in the body. There are two parts in these examinations. First, examinations of reflex in the arm or hand. There are bicep reflex. The bicep reflex test is performed with the hand in a 90-degree flexion position, and then identify the locations of the tendon by palpating the antecubital fossa. The tendon will look and feel like a thick cord. And then the way to test it is
give a hit using a reflex hammer on the top of the elbow with a 90-degree hand position, or hits placed on the tendon of the biceps brachiomuculus. The normal response are flexions of the wrist, flexions of the finger, and adductions of the thumb. Next. And the second is balanceo radialis. The balanceo radialis reflex test was performed in the sitting position, allowing the arm to rest on the subject's lap, and then identify the locations of the tendon is in the balanceo radialis muscle. This section is usually located in the forearm equal to the thumb, or the radius is about 10 centimeter, proximal to the wrist. And then the way to test it is by hitting to the brachioradialis muscle tendon using a reflex hammer. And the normal responses are flexions of the forearm at the elbow joint and the movement of lifting or opening the palm of the hand. And the third, tricep reflex. The tricep reflex test was performed by lifting and holding the test subject's arm so that elbows in line with the shoulder, and then identify the locations of the tricep tendon by palpating, and the tendon will look and feel like a hard rock. And then the way to test it is by hitting the tricep tendon with the reflex hammer more than 5 centimeters above the elbow. And then the normal responses is the motions of strengthening the forearm at the elbow joint or like jerking movement. Next. And the second part is examinations of reflex in the legs. There are patellar reflex. The patellar reflex test have two positions for subject sitting with the legs digging down and not touching the floor, and for subjects lying on his back. And then identify the patellar tendon by palpating at the thickest part just below the kneecap and selecting the widest part of the reflex hammer. And then the way to test it is for sitting subject. Apply a hit to the patellar tendon below the patella or kneecap. For the subject lying on his back, by holding the back of the knee with one hand, then hitting the reflex hammer on the patellar tendon with the other hand. And then the normal responses is motions of strengthening the lower leg. Next. And the last, Archelaus reflex. The Archelaus reflex test have two positions for subject sitting with the legs digging down and not touching the floor, and for the subject lying on his back with one knee resting on the knee of the other legs. And then identify of Archelaus tendon by palpating at the part that is tense and has like a rope structure from the heel to the calf muscle. And then the way to test it is to support the bottom of the subject's feet with your hand and give a hit to the Archelaus tendon. And then the normal responses are contractions of the gastrocnemius muscle and bending of the sole of feet. Okay, next, pathological reflex examination. Pathological reflex examination is a neurological examination performed on patients with suspect upper motor neuron. Patient suffers a stroke, traumatic brain injury, and abnormalities in the spine. Pathological reflexes are voluntary movements that arise as a result of a stimulus. Next. The example of pathological reflex, the Babinski reflex or
plantar reflex. The Babinski reflex is a reflex that occurs when the sole of the foot is stimulated with an instrument blunt object. In the healthy adults, the plantar reflex causes a downward hallux response. Cadoc's reflex. The Cadoc's reflex is a diagnostic reflex similar to Babinski reflex. Cadoc's sign is present when stroking in lateral malleolus causes extension of the big toe, which indicates damage to the corticospinal tract. Oppenheim reflex, Gordon reflex, Schaefer reflex, Hoffman and Tromner reflex, the Rossolimo and Mendel-Becherel reflex. Next. Genital examination. The procedure for examining the male genital includes first inspection. Number 1, pubic hair atau rambut kemaluan. Observe the distribution of hair on the genital. Number 2, penis. Observe the presence of dorsal veins on inspection. Number 3, urethral meatus. Note the small slit shape of orifice location on the ventral surface on the tip of the gland penis. Number 4, scrotum. The scrotum is often darker in color than the rest of the skin. It attracts testes. Most adult male testes are 4 cm long and 2 Next slide, please. Second is palpation. Number 1, penis. Palpation is done on the shaft of the penis to feel for pain and induration. Number 2, urethral meatus to examine on both sides. Number 3, testis. Palpation performed on testicles to assess for texture, tenderness, and irregular spermatic count. The first difference is smooth and well demarcated. Number 5, cremaster reflex. The cremaster reflex can be performed by rubbing the inner thigh with a finger or a blunt instrument. Number 6 is hernia. To check for a hernia, the patient may be asked to stand up. The strain inspect the inguinal canal and fossa ovalis for bowel mass that descend into the inguinal and return to the abdomen when the patient relaxes. Number 7 is prostate. Palpation of the prostate is done by digital rectal examination. Next.
Next, transillumination. Transillumination is performed on the scrotum if a mass or enlargement is found. Transillumination can distinguish solid or liquid mass. Reduce the mass by passing it through the external inguinal canal, then transilluminate it using a pen light on the scrotum. If the mass cannot be reduced and undergoes a bright red transillumination, it is possible that there is liquid is the hydrocal condition. A mass that is not transilluminated but shrinks at the times reduced might be hernia. Mass that do not transilluminate and do not shrink might be solid masses such as tumor or Icaricated hernias. Next. Yeah, for female, for general physical examination, during the general physical examination, the assessment carried out is the general condition of the patient, level of consciousness, vital sign including pain and weak, condition of vital organs like heart and lung, sign of anemia, and the possibility of organ abnormalities from head to toe. However, doctors need to stay focused on looking for signs that may be related to abnormalities of the genital system. Next. Yeah, for the abdomen inspection, inspect the contour of the abdomen for abdominal enlargement or increase of the mass of the abdomen. And if it have enlargement or increase of mass, mark and describe its size, shape, and location. For pregnant women, note the presence or absence of hyperpigmentation, stretch mark on the abdominal wall, as known as striae gravidarum, and a dark line in the middle known as Fuchs line. And for the palpation, first, warm hands before starting the palpation. 2. Palpation begin with assessing abdominal wall tension by applying pressure and assessing resistance. 3. Pay attention to whether there is tenderness or mass in the abdomen. Next. For the pelvic inspection, the pelvic inspection consists of an inspection, an inspeculo, and abdominal examination. Before the inspection, the patient was asked to take off her underwear. I'm sorry, it is typo. It should be her underwear, and give her a blanket to make her feel comfortable. The pelvic examination is performed with the patient in the lithotomy position, with the limb position lying down, and placing the feet on the footrest to relax the pelvis. The perineum should be at the edge of the examination table. Next. Yeah, pelvic inspection. In this examination, the inspection stage must include the external genitalia, especially for
the vulva, starting the paying attention to hygiene, overall condition, and whether there are other abnormalities. And in specular inspection, if the patient complains or the screening process require further visualization of the vaginal wall and cervix, an specular examination can be performed. An example is in a patient who need to undergo a pap smear. And for the manual inspection, depending on the patient complaints, as further examination is needed to assess the pathology of the adnexa and uterine size. A manual examination can be performed. Next. The next is anus examination atau pemeriksaan pada anus, disebut juga dengan rectal torture. Rectal torture is an examination by inserting the index finger that has been given lubricant into the anal opening. These examinations help clinicians to be able to find the cysts of the perineum, anus, rectum, prostate, and bladder. Jadi rectal torture ini adalah pemeriksaan dengan memasukkan jari telunjuk yang telah diberi pelumas masuk ke dalam lubang dubur, dan pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan penyakit pada perineum, anus, rektum, prostat, maupun kandung kemih. Kenapa nggak ada suara? Maaf Ibu, ininya nggak bisa di next Bu. Oh, berarti slide kamu lagi ini tuh, lagi apa, hang. Tunggu aja sebentar. Berhenti dulu aja share screen-nya, terus ulang lagi hang tuh. Dimulai lagi share screen-nya coba. Izin bertanya, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Halo, sebentar. Halo, bisa berhenti dulu nih ininya. Ibu mau absen dulu di awal ini. Galeri dulu bisa. Ibu mau share screen ini dulu. Screenshot. Baik, akan saya teruskan. Selanjutnya ada rectal torture indication, jadi pemeriksaan. Halo, maaf, tadi Atau Ibu bisa bantu screenshot Ibu untuk daftar hadir sebelum mulai, nanti screenshot lagi sesudah. Ini cuma 31 soalnya di sini. Bisa dibantu screenshot? Karena Ibu pakai HP, jadi agak sulit ya. Di awal dan di akhir. Ibu minta sekarang screenshot di awal dan di akhir nanti. Oke, Fran, silakan dilanjut. Maaf, Anda silakan. Udah selesai presentasinya? Belum, Ibu. Iya, oke, dilanjut. Baik, Ibu, akan saya lanjut, Bu. Selanjutnya ada
indication for rectal torture examination. Jadi pada pemeriksaan rectal torture ini ditujukan untuk indikasi beberapa keluhan seperti pendarahan pada gastrointestinal bawah, kemudian hemoroid yaitu wasir, dan prolaps rekti. Selanjutnya ditujukan juga untuk kanker rekti, tumor obstruktif ileus dan paralitik ileus serta peritonitis. Dan yang terakhir ditujukan juga untuk benign prostatic hyperplasia dan kanker prostat. Kemudian untuk kontraindikasi dari rectal torture ini sendiri sebenarnya tidak ada kontraindikasi yang mutlak, tetapi dalam melakukan pemeriksaan anus atau rectal torture ini harus berhati-hati terhadap anak-anak karena pada pemeriksaan rectal torture ini dapat mengakibatkan sinkop vasovagal. Kemudian pada prostatitis karena dapat memperlebar infeksi. Kemudian pada hemoroid grade 4 interna yaitu wasir tingkat 4 yang ditandai dengan keluarnya tonjolan dari dinding anus. Selanjutnya ada prosedur dan equipment dalam melakukan rectal touch. Pertama, equipment-nya ini terdiri dari tempat tidur periksa, tempat tidur untuk memeriksa. Kemudian ada sarung tangan, pelumas, sabun dan air bersih, handuk bersih dan kering, larutan antiseptik, serta senter. Untuk prosedur sendiri, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, persetujuan inspeksi. Yang ketiga, jelaskan tentang prosedur pemeriksaan. Yang keempat, menjelaskan tujuan pemeriksaan. Yang kelima, jelaskan bahwa prosedur pemeriksaan dapat menyebabkan perasaan khawatir atau kurang menyenangkan, tetapi pemeriksa mencoba untuk menghindarinya. Selanjutnya, pastikan bahwa pasien telah memahami prosedur dan tujuan pemeriksaan. Dan yang terakhir, mintalah persetujuan lisan untuk melakukan pemeriksaan. Berikutnya ada mekanisme pengecekan dari rectal touch ini. Pertama, lakukan informed consent dan jelaskan prosedur pemeriksaan pada pasien. Kedua, mencuci tangan dan memakai handscoon. Posisi pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien dan posisi pasien berada dalam posisi litotomi. Kemudian, pemeriksa dimulai dengan melakukan inspeksi perianal dan perineum di bawah penerangan yang baik. Jika ada hemoroid grade 4, yaitu penyakit wasir dengan ditandainya tumor atau benjolan yang keluar dari dinding anus, maka tidak dapat dilakukan rectal touch ini. Yang keenam, pada pemeriksaan perianal dapat dilihat adanya fistula perianal, skin tag atau kutil, kemudian fisura, tumor, anus, dan hemoroid. Yang ketujuh, keadaan tonus sphincter ani diobservasi pada saat istirahat dan kontraksi volunter. Yang kedelapan, pasien diminta untuk mengejan karena untuk memeriksa keadaan tonus sphincter ani ini, pasien perlu mengejan seperti pada saat defekasi atau buang air besar, memperlihatkan descensus perineal, prolapsus hemoroid atau tonjolan, atau lesi-lesi yang menonjol seperti prolaps rekti dan tumor. Yang ke-9, melakukan lubrikasi pada jari telunjuk atau melumasi jari telunjuk dengan pelumas dan menyentuh perlahan pada pinggir anus. Yang ke-10, memberikan tekanan yang lembut sampai sphincter terbuka, kemudian jari dimasukkan lurus ke dalam anus, sambil menilai tonus sphincter ani atau otot sphincter pada anus. Kemudian mengevaluasi keadaan ampula rekti, apakah normal, atau dilatasi, atau kolaps. Yang ke-12, mengevaluasi mukosa dari rektum dengan cara memutar jari secara sirkuler, apakah mukosa tersebut licin atau berbenjol-benjol, apakah ada terasa massa tumor atau penonjolan kelenjar prostat ke arah rektum. Kemudian nomor 13, melakukan evaluasi apakah terasa nyeri. Kalau terasa nyeri, minta pasien untuk menyebutkan posisi nyerinya. Kemudian yang ke-14, melepaskan jari telunjuk dari anus. Yang ke-15, memeriksa pada handscoon apakah ada feses, darah, atau lendir. Yang ke-16, melepaskan handscoon dan membuangnya ke tempat sampah medis. Yang ke-17, melakukan cuci tangan. Yang ke-18, mendokumentasikan hasil
serta yang paling terakhir adalah melaporkan hasil pemeriksaan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada examination of upper and lower extremities. Next. Boleh di next. Yeah, there are 3 types of physical examination technique used in the physical examination of upper and lower extremities. The first is inspection by sight. Inspection is a method of examining patients by looking directly at the entire body or certain parts of the patient that are needed. This method is usually done through the eyes or lighting aids such as lamps. Inspection is an examination technique used to assess the skin color, shape, position, size, and others of the patient's body. 2 is palpation. Palpation is a method of examining patients using the sensation of touch. Palpation is an examination that is done by touching and pressing the body part using the fingers or hand. The hand or finger is the instrument used to collect data on the patient. 3 is percussion by tapping. Percussion is the act of hitting the surface of the body to produce an audible sound or a vibration that can be felt. Percussion is an examination method by hitting or tapping to hear vibration or sound wave from body parts to the patient's body surface. Next. Selanjutnya ada di sini area tubuh yang diperiksa pada ekstremitas atas meliputi area bahu, siku, dan tangan. Pemeriksaan yang dilakukan itu yang pertama ada inspeksi struktur muskuloskeletal, itu simetris dan pergerakannya. Terus integritas ROM atau range of motion, lalu ada kekuatan dan tonus otot. Lalu batasan hasil normalnya itu simetris kiri kanan, integritas kulit baik, ROM aktif, dan kekuatan otot yang penuh. Lalu yang kedua ada palpasi. Itu denyutan arteri brachialis dan arteri radialis. Itu batasan hasil normalnya teraba jelas. Lalu ada pemeriksaan refleks dari tendon tricep, bicep, dan brachioradialis. Itu batasan hasil normal, refleks bicep dan tricep positif. Lalu refleks itu merupakan respon otomatis dari tubuh terhadap stimulus. Refleks tendon profunda terjadi ketika tendon mendapat stimulus dan otot sekitarnya berkontraksi. Kualitas dari respon refleks tergantung pada setiap individu. Refleks yang biasa diuji selama perimasa fisik adalah refleks bicep, tricep, dan brachioradialis. Next. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan pada bahu. Yang pertama itu dari inspeksi. Yang pertama itu kita bisa membandingin bahu kiri. Lalu yang kedua melihat perubahan warna kulit dan ekimosis. Yang ketiga kita melihat apakah ada deformitas, bengkak, dan pengecilan pada otot. Lalu yang kedua palpasi. Palpasi klavikula dari sendi sternoklavikular ke sendi acromioclavicular. Yang kedua, itu pertukaran subakromial dan subdeltoid setelah mengangkat tangan ke posterior. Lalu yang ketiga, mengkaji gerakan fleksi dan ekstensi, abduksi dan aduksi, rotasi eksternal dan internal. Lalu yang kedua, ada dari siku, itu pemeriksaan fisiknya pertama kita lihat. Kita lihat keselarasan keseluruhan dari siku. Ketika ekstensi penuh, apakah ada pembekakan sinovitis atau lateral epicondylus dan olecranon. Terus yang ketiga, kita lihat apakah ada ruam psoriasis, bursitis olecranon, atau nodul. Terus yang kedua, ada feel atau merasa. Kita merasa pada palpasi kontur tulang lateral, medial epicondylus, dan ujung olecranon. Yang kedua, kita merasakan sponginesnya. Apa ada menunjukkan sinovitis di kedua sisi olecranon,
ketika sikus penuhnya diluruskan. Lalu yang ketiga ada merasakan nyeri tekanan vokal di atas lateral atau medial epicondylus. Yang ketiga ada move atau gerakan. Yang pertama mengkaji lengkung ekstensi dan fleksi. Lalu yang kedua ada mengkaji supinasi dan pronasi. Lalu mengkaji apakah ada sendi tangan yang nyeri, bengkak atau kaku. Lalu yang keempat itu ada deformity atau kelainan bentuk. Contohnya adalah deformitas pada siku dan tangan. Lalu ada color atau warna, perubahan warna di tangan dapat terlihat. Apakah ada cyanosis perifer di tangan atau kaki? Contohnya bisa hiperkarotenemia pada telapak tangan. Terus yang terakhir ada suhu. Suhu pada tangan pasien adalah panduan yang baik untuk perifer perfusi. Contohnya pada pasien gagal jantung, tangan sering dingin dan cyanosis karena vasokonstriksi sebagai respons terhadap curah jantung rendah. Lalu yang terakhir ada hand atau tangan. Yang pertama ada inspeksi. Yang pertama inspeksi bagian dorsal dan palmar kedua tangan. Lalu yang kedua memperhatikan abnormalitas pada tangan dari postur tangan, bentuk tangan, dan ukuran tangan. Lalu yang tiga pergerakan dari pergelangan tangan seperti fleksi, ekstensi, deviasi ulnar, dan medial, tangan, dan jari. Lalu yang kedua ada palpasi. Palpasi pada pergelangan tangan, apakah ada pembekakan dan nyeri? Yang kedua, palpasi radius dan distal ulna. Yang ketiga, palpasi pada anatomic snap box atau dari tendon ibu jari ekstensor dan abductor. Next. Examination of lower extremities, hip, knee, ankle, and foot. For hip, the inspection of the hips is performed by comparing the right and left side, performed from the anterior, lateral, and posterior. Perform inspection from the anterior by comparing the skin color of the joints and surrounding areas, assessing the presence or absence of hematoma and ecchymosis. And then assess the presence or absence of edema. Then assess the position and presence or absence of a hip deformity. Then last is Trendelenburg test. Positive if the dislocated side support weight while the normal side is raised. The hip joint on the normal side will appear lower than the dislocated side. Second is palpation of the hips. Applying light pressure on the hip by assessing the presence or absence of tenderness. Flexions of the hip. If there is pain, this indicates irritation of the sciatic nerve, which can be caused by a herniated disc or piriformis spasm. Palpate the muscle tissue. Palpate the contour of the bone, assessing the presence of pain. And then the last is assessing the round. For knee examination, the patient was examined in 3 positions: standing, walking, and lying down. Examination should always be done by comparing both sides, right and left. Knee inspection performed from anterior, lateral, and posterior. Assess left and right symmetry. Assess for signs of inflammation, redness, or edema, muscle wasting, skin discoloration, hematoma, or ecchymosis. And then assess for signs of persistent deformity. Knee palpation, doing the palpation by palpate both sides of the patella using the thumb and forefinger to feel for signs of edema and pain along the patella to the point of insertion of the patellar tendon. Assess for persistent flexion deformity and apprehension sign. And assessing the round by doing the flexion, extension, exorotation, and endorotation. For ankle examination, the inspection is doing by comparing both left and right ankles. Evaluate change of the skin color, inflammation, hematoma, ecchymosis, and assessing the deformity. The palpation is by doing
applying light pressure to the ankle to assess tenderness, and assessing the range of motion by doing dorsiflexion, plantar flexion, and tarsal joint inversion and eversion. Foot examination only did by inspection. To doing this, did it by pay attention to change in skin color on the toes and surrounding areas, assess for signs of inflammation or deformity, and watch MTP1 for signs of inflammation or the presence of tophi. Next, please. Thank you for group 3 for explanation. Let me apologize because I used Bahasa for the beginning. Maybe I continue with English, but maybe I will mix the Bahasa because my English is not so fluent. So the group 3 will open 3 questions for everyone who asks to group 3. Just raise your hand and open your mic. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise your hand di fitur Zoom dan langsung open mic-nya. Dipersilakan untuk teman-teman. Ya, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan diri. Sebelum perkenalkan diri, nama saya Masya Sarifina. Saya mau nanya, pada refleks, orang normal akan merespon pelurusan tukai bawah. Bagaimana jika orang tersebut tidak merespon seperti itu? Apakah ada faktor yang mempengaruhi? Ya. Ya, terima kasih Marsa Nisa atas pertanyaannya. Mungkin dikumpulkan dulu ya pertanyaannya agar bisa langsung dijawab oleh grup 3. Untuk teman-teman yang lain bisa langsung raise hand dan on mic. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi sama kelompok 3. Oh ya, untuk Hertinayu Indriaswari, silakan on mic. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan diri. First, let me introduce myself. My name is Hertinayu Indriaswari. I want to ask about the example of pathological reflex. One of them is Babinski reflex or plantar reflex. For the group 3, would you tell us what part that get damaged if the reflex doesn't go well? Jadi yang mau saya tanyain itu dari contoh dari pathological reflex, yang salah satunya itu refleks Babinski atau refleks plantar. Apakah kelompok bisa memberitahu bagian mana bagian mana yang mengalami istilahnya kerusakan apabila refleks yang dilakukan itu tidak sesuai seharusnya, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Nayu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 3 mungkin bisa dipersiapkan jawabannya, dan untuk teman-teman semua bisa ditanyakan lagi apa yang ingin ditanyakan sama kelompok 3 karena tersisa 1 pertanyaan lagi untuk teman-teman bisa bertanya.
Ya, baik Kansa, silahkan di unmute. Okay, thank you for your attention. I wanna ask a question for group 3. It's about inspeksi bimanual. It was explained earlier that the bimanual inspection is carried out by inserting a finger into the vagina, right? And so how do we know if there is an abnormality in the vagina? Thank you. Ya, baik Kansa. Terima kasih atas pertanyaannya. And for group 3, you can answer it from now. Dan untuk teman-teman kelompok 3 bisa dijawab pertanyaan dari teman-temannya. Untuk kelompok 3 dipersilahkan menjawab pertanyaan. Terima kasih. Iya, saya Lintang Fatmasari ingin menjawab pertanyaan dari Marcianisma. Pertanyaannya itu, pada pantellar refleks, orang normal akan merespon pelurusan tungkai bawah. Bagaimana jika orang tersebut tidak merespon seperti itu? Apakah ada faktor yang mempengaruhinya? Izin menjawab. Jadi pada refleks pantellar ini dilakukan dengan cara mengetuk pada tendon musculus quadriceps femoris atau tendon patella. Hal ini akan memberikan respon berupa kontraksi pada musculus quadriceps femoris atau tendon patella dan menyebabkan ekstensi tungkai bawah atau pelurusan pada tungkai bawah. Pusat refleksi ini terletak pada segmen lumbar 2 sampai lumbar 4 dengan lengkungan refleks melalui saraf femoralis. Jadi jika dilakukan refleks pantellar dan tidak ada respon dari subjek tersebut, maka kemungkinan ada gangguan di musculus quadriceps femoris atau tendon patella. Jadi seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab, Marcianisma? Sudah, terima kasih, Lintang. Ya, baik. Terima kasih Lintang atas jawabannya. Mungkin dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Untuk teman-teman kelompok 3 dipersilahkan. Sudah terjawab semua pertanyaan? Izin menjawab Ibu, untuk pertanyaan ada yang 2 pertanyaan yang belum dijawab. Oke, silakan dilanjut. Ya, baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman kelompok 3 dipersilakan. Halo? Masih mencari jawaban ya? Halo? Kalau gitu Ibu kasih sedikit masukan dulu ya. Iya Ibu, boleh Ibu. Dipersilakan.
Udah kedengeran suara Ibu? Ya? Iya, Ibu. Oke, jadi pemeriksaan yang kalian ini kan tadi kurang lebih seperti ini ya. Ini ruang lingkup yang kalian presentasikan tadi. Anamnesia belum terlalu dijelaskan, terus kemudian kesadaran, pemeriksaan kesadaran, rangsang meninggal, rangsang kranialis, sistem motorik, sistem sensoris, dan refleks. Banyak sekali refleks dan sebaiknya akan lebih baik kalau banyak gambar yang Anda munculkan. Nanti Ibu akan berikan materi ini ke kalian. Tugas kalian adalah membuat format pengkajian. Ada 2 format pengkajian di sini, yaitu pengkajian neurologi dan pengkajian ekstremitas dan genital. Jadi ada 2, tolong dibagi 2 kelompoknya, mengerjakan format bikin 5 kolom. Kolom 1 nomor, terus aspek yang dikaji, nilai normal, terus kemudian optionnya ya tidak. Nah, format ini akan kita gunakan nanti pada saat praktek di lab, sesuai dengan materi yang kalian buat. Tentunya buat dulu dalam bahasa Indonesia, baru kalian translate ke bahasa Inggris, terserah. Kalau mau langsung bahasa Inggris, mangga silakan. Kalau kita udah bisa praktek di lab, nanti kita langsung praktekkan. Kalau tidak, kita akan potong-potong. Anda ada yang mempraktekkan anamnesis, ada yang kesadaran, kita pakai boneka atau pasien standar. Paham sampai di sini? Jadi tugas kalian nggak berhenti di sini untuk kelompok yang presentasi ini. Tugas berikutnya adalah membuat format pengkajian. Saya akan berikan materi ini dan materi tambahan, ya, sehingga apa yang kalian buat nanti, format pengkajian yang kalian buat tadi benar-benar lengkap, rinci, sehingga bisa menjadi pedoman kalian waktu melakukan pengkajian. Contohnya pada waktu kalian mengkaji sistem motorik, untuk nilai 1 itu seperti apa, normalnya seperti apa. Nanti dirinci di di penjelasan atau di nilai normalnya, ya. Nah, demikian juga di anamnesis, ya. Mestinya anamnesis itu mencakup keluhan utama pasien apa, penyakit sekarang apa, penyakit dahulu, penyakit keluarganya, alerginya pasiennya. Ini akan berdampak terhadap keluhan pasien saat ini. Kemudian keluhan utama yang membuat dia datang periksa atau ke dokter. Terus kemudian riwayat penyakit yang dia alami saat ini. Kalau dia mengeluh baal pada tangannya, kapan dia rasakan, bagaimana memburuknya, apa yang dia lakukan untuk mengurangi baalnya ini. Atau sakit kepala, apa yang dia lakukan untuk mengurangi sakit kepalanya. Ya, atau dia merasa kakinya tidak bisa digerakkan, kapan dia mengalaminya, apakah ada riwayat jatuh sebelumnya, ataukah dia pernah melakukan treatment alternatif sebelumnya. Nah, itu kita kaji secara rinci, ya. Karena bukan hanya pemeriksaan fisik. Kalau kita bicara pemeriksaan fisik, anamnesisnya jangan dilupakan. Kemudian lokalisasi keluhan. Pada saat kita pegang daerah ekstremitas, keluhannya apa yang dia rasakan? Apakah saat bergerak makin bertambah atau berkurang dengan dia membatasi gerakan? Itu ditanya. Bagaimana sifat keluhan? Seberapa keras keluhan yang menyebabkan aktivitas terganggu, dan kapal timbulnya ada bagaimana perjalanan selanjutnya dan lain-lain. Itu ditanyakan secara rinci pada pasien. Ya. Nah, baru Anda masuk nanti pemeriksaan kesadaran, Glasgow Coma Scale, kalau nggak salah GCS-nya tadi Anda sudah tampilkan, cuman harus lebih banyak gambar yang nilai 1 untuk mata seperti apa, terus untuk gerakan kaki, tangan ekstrem, fleksi tangan seperti apa yang nilainya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu akan lebih komunikatif dengan menggunakan gambar. Ya, demikian juga dengan respon mata, verbal, dan lainnya. Nah, untuk genital tadi, pemeriksaan genital itu mesti mencakup pada siklus kehidupan. Kenapa Ibu tanya? Contohnya pada pemeriksaan, memang sih Anda akan belajar lagi pada pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Tapi mestinya pada genital itu diperjelas bahwa pada bayi baru lahir, skrotumnya itu belum teraba, bayi laki-laki, nanti akan teraba setelah 2 minggu kemudian, setelah skrotum itu turun ke rongga, bukan skrotum. Skrotum itu kan kantong testis, nggak ada testisnya. Kantong skrotumnya kalau Anda meriksa fisik bayi baru lahir, kantong skrotumnya itu kosong, nggak ada testisnya. Nah, tapi ini normal gitu. Nah, itu mestinya dibahas sedikit. Jadi
pemeriksaannya juga mencakup siklus kehidupan. Nah, kemudian pada pemeriksaan pada wanita vagina, di situ Anda bisa mengetahui adanya pembesaran kelenjar Montgomery dan lainnya. Pemeriksaan bukan Montgomery, kelenjar yang ada di vagina itu tuh, aduh lupa saya nama kelenjarnya, itu penting sekali, bahkan harus diraba untuk mengetahui ada nggak pembesaran kelenjar. Nah, itu mestinya disinggung. Di modul yang akan saya kasih itu lengkap, jadi tolong Anda buat format pengkajiannya lengkap, selengkap-lengkapnya dan rinci dan normal yang ditemukan. Oke, karena masih ada pertanyaan terkait dengan ini materinya ada semua. Dan merupakan apa yang sudah disampaikan oleh temannya tadi. Jadi saya tidak mengulang, cuman di sini lebih banyak gambar-gambarnya, jadi Anda bisa lihat gambar-gambarnya ini nanti untuk meningkatkan pemahaman Anda dalam pemeriksaan fisik. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Maaf, Ibu ngajar 2 kelas nih hari ini, jadi kalau memang tidak ada, dapat video kah? Ada video di materi ini, Anda mendapatkan video kelompok. Halo. Yang kelompok, yang presentasi kelompok berapa nih? Izin menjawab, Ibu. Yang presentasi kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Tugas dari Ibu terima hari Kamis ya. Tolong dikirim. Format pengkajiannya ada 2, format pengkajian neurologi dan format pengkajian ekstremitas, genital, dan anus. Ya, 2 aja. Satu kelompok berapa orang? Halo? Nanti tolong kelompok yang presentasi nanti WA langsung ke Ibu, nanti Ibu kirim materinya ke kalian. Materi tolong di-share di chat room, tolong please. Materinya di-share di chat room aja. Baik, Ibu, akan segera saya share di chat room ya, Bu. Ibu Deswani izin masuk. Untuk materi PPT kelompok 3 sudah saya share di chat room ya, Bu. Pen, tolong screenshot, nanti hasil screenshotnya kirim ke saya untuk bukti daftar hadir pembelajaran hari ini. Yang tadi pagi udah saya ambil, yang siang ini yang belum. Anda jumlah berapa orang semua RKI? 44 kan? Kenapa hanya ada 41? Karena 42 di sini, saya 1. Berarti ada 1 orang yang belum hadir. Ibu izin menjawab. Untuk kelas kami cuma 40 orang, Bu. Siapa yang mengundurkan diri? Mita jadi mengundurkan diri? Enggak. Mita ada? Mita Juwita? Izin menjawab, Ibu. Mita Juwita itu tingkat. Oke. Jadi yang mundur, keluar. Ibu izin menjawab. Itu tingkat 2, Ibu. Tingkat 2 RKI, Ibu. Oh, maaf ya Allah. Oke, sip.
Jadi karena pegang 2 kelas jadi bingung. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tolong kelompok hari Kamis saya sudah peroleh hasil dari membuat format pengajian ya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak Ibu.